Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sebelum mengaji kita mulai, mari kita membaca dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian tema selanjutnya untuk kesempatan ini adalah hukum, judulnya adalah hukum baca basmalah. Hukum baca basmalah dengan keterangan dari kitab Tafsir Shawi, syarahnya Tafsir Jalalain, Sohifah Syarah 14 dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira annahu sak temene basmalah iku ukhtilifa anau satemene setune kelakuan iku ukhtulifa iku disulayake apa fil basmalah apa dalam ayat dalam basmalah. Faqila mangko diucapake laisat ora ana apa basmalah iku ayatan iku ayat minal Fatihati saking ayat Fatihah. Bal wala min kulli suratin, bahkan ora sangka saben-saben surat siwa suratin namli saliyane surat Naml. Wa inna ma yundab bulan angin pestine disunatake apa al-ibtida'u apa ngawiti biya kelan Fatihah kal isti'adah di kaya surat al-isti'adah iki punika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alaihi lan ing atase iki iki punika yundabu al-ibtida'u biya kal isti'adah qiraatul madinati utai bacaan Imam Madinah wal Basra lan Imam Basra Madinah qiraatul Madinah tu utai qiraah Imam Madinah wal Basrati lan Basra wa Syamilan Sam wa fuqaha ulan pira-pira ulama fikih Madinah, Basra dan Sam. Wal Auza'i lan Imam Auza'i wa Malikun walan Imam Malik wa Malikun lan Imam Malik wa mustadillina hali padha amre dalil sapa sedaya bima kelan perkara ruwiya kan diriwayatake apa hadis an Abi Bakrin sang Abi Bakrin wa Umar wa Umar lan Umar Utsman lan Utsman wa Ali lan Ali. Anahu kana yaftahum anahu setene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana iku ana sapa kanjeng Nabi iku yaftahu iku ngawiti sapa kanjeng sapa ahadukum yaftahu iku ngawiti sapa ahadukum sapa salah suci ora kabeh bil Fatihati kalawan surat Fatihah fi sholatihi ing dalam sholate fi sholatihi ing dalam surate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaman khalidati imam min gori ayakula sangka tanpa yen ngucap sapa kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim wa amilalan nglakoni sapa ahlul madinati sapa ahline ulama Madinah hujatan khalid dadi dalil. Jadi artinya di sini bahwasanya dalam hukum masalah basmalah itu menjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan basmalah adalah bukan ayat dari surat Fatihah. Bahkan basmalah itu bukan dari setiap surat kecuali surat Naml. Kalau surat Naml itu adalah bagian dari surat Fatihah. Selain surat Naml itu dianggap tidak bagian dari surat Fatihah. Kemudian dalam hal ini disunatkan untuk mengawali
mengawali, menurut imam ini disunatkan untuk mengawali yaitu membaca Fatihah dan seperti halnya membaca ta'awud. Fatihah, membaca basmalah dan membaca ta'awud menurut imam ini itu termasuk disunatkan untuk mengawali Fatihah dengan membaca ta'awud dan membaca basmalah. Imam yang mengatakan bahwa Fatihah itu tidak dari surat basmalah itu tidak dari surat Fatihah adalah imam yang berupa imam kota Madinah, imam Basrah, imam Sam dan ulama-ulama fikihnya yaitu ulama fikih kota Madinah, kota Basrah dan kota Sam, dan juga imam Auza'i dan juga imam Malik. Semua ini kota imam fuqaha atau orang-orang ahli fikih kota Madinah, Basrah, Syam, Imam Auza'i dan Imam Malik mengatakan bahwa basmalah itu tidak bagian dari surat Fatihah, tetapi basmalah itu adalah disunatkan ketika membaca Fatihah itu disunatkan untuk membaca basmalah dan juga disunatkan untuk membaca ta'awud. Mereka itu semuanya mengambil dalil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan oleh Umar, hadis yang diriwayatkan dari Utsman dan dari Ali, bahwasanya salah satu mereka yaitu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu membuka dalam sholatnya itu tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebagian mereka menjadi imam dalam berjamaah itu tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim dalam membaca surat Al-Fatihah. Sehingga di sini juga dikerjakan oleh ahli Madinah yaitu penduduk kota Madinah sebagai dalil bahwa karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagian mereka itu tidak mengucap Bismillahirrahmanirrahim ketika berjamaah, maka penduduk Madinah pun juga mengambil dalil dari hal tersebut. Hal tersebut menjadi dalil bahwa Fatihah itu adalah bahwa basmalah itu tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Wakilan diucapake ayatun minal Fatihati, utawi basmalah iku ayatun iku dadi ayat minal Fatihati sanga surat Fatihah, mingkuli suratin saking saben-saben surat. Walaiha lan iku ing atase ayatun minal Fatihati mingkuli suratin kira-kira Makkah utai bacaane penduduk Mekah wal Kufah atau ulama Mekah wal Kufah lan ulama Kufah wa fuqaha wal Kufah lan penduduk Kufah wa fuqaha lan ulama-ulama Mekah lan Kufah wa benul Mubarak lan Imam Ibnu Mubarak wa Syafi'i lan Imam Syafi'i mustadillina hale amrih dalil sapa kabeh inggih punika Ibnu Mubarak, Syafi'i, Kufah, ulama Kufah, ulama Mekah bima kalawan hadis ruya kang diurayake apa ma ana usatune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi idza qara'tum nalikane maca sira kabeh alhamdulillah ucapan alhamdulillah faqra'u mongko maca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing ucapan bismillahirrahmanirrahim. Innaha satemune umul Quran, inna satune Fatihah iku umul Qurani iku induke Al-Qur'an wa umul kitab lan induke kitab yaiku kitab Al-Qur'an kitab Al-Qur'an wazabulan al-masani wazabulan ayat kang pitu al-masani kang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ikhda ayatiha iku salah sijine pira-pira ayate Fatihah. Lah ini artinya bahwasanya di sini disebutkan kalau imam yaitu Imam Syafi'i, Imam Ibnu Mubarak,
kemudian penduduk kota Mekah, penduduk kota Kufah, dan juga ulama-ulama Mekah dan ulama Kufah, termasuk di situ adalah Imam Syafi'i dan Imam Mubarak. Mereka itu mengambil dalil dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, hadis bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu semua itu membaca Alhamdulillah, maka bacalah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada Ummul Quran, yaitu bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Ummul Kitab, yaitu bagian dari Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Maka di sini Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah adalah bagian dari ayat, yaitu sebagian ayat dari surat Al-Fatihah, bagian daripada ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat tarik kesimpulan bahwa yaitu basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah harus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersamaan membaca keras, karena ini adalah dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Mubarak, dan imam-imam yang lain mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka harus dibaca keras seperti halnya surat Al-Fatihah ketika kita melaksanakan berjamaah secara bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita pada kesempatan ini tentang membaca surat Fatihah. Surat Fatihah adalah surat yang luar biasa faedahnya. Surat Fatihah adalah surat apabila kita semua berdoa, memanjatkan doa, apabila kita semua ingin dikabulkan hajat-hajatnya, maka barokailah dengan barokah Fatihah, karena Fatihah adalah surat yang terpenting dalam Al-Quran. Ketika mengawali kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika mengakhiri membaca hamdalah, dan membaca dibarokai dengan barokah Fatihah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah yang lebih banyak, kesuksesan, kebaikan lebih banyak untuk kita semua apabila kegiatan kita semua diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang dikerjakan, kita kerjakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yaitu selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu bisa berhasil, sesuatu bisa sukses, sesuatu bisa baik, sesuatu bisa lancar, sesuatu bisa barokah, itu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pekerjaan itu telah kita kerjakan, apakah itu kita ke kantor, pekerjaan urusan pribadi keluarga, apakah itu belajar, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan yang sifatnya adalah pekerjaan pribadi, atau pekerjaan yang sifatnya adalah pekerjaan bersama dengan orang lain, maka jangan lupa ketika setelah selesai mengerjakan pekerjaan itu, maka tutuplah dengan bacaan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini artinya menunjukkan kita semua ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pekerjaan kita ini telah dikerjakan, telah selesai, telah sukses, telah berhasil kita kerjakan dengan pertolongan, dengan barokahnya oleh Allah, barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini artinya kita semua menunjukkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu berterima kasih, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu kita laksanakan
Nikmat yang kita terima akan selalu kita nikmati. Nikmat yang kita terima selalu kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan Allah akan selalu menjaga kepada kita semua. Begitu juga setelah membaca Fatihah kemudian ditutup dengan barokah, yaitu setelah membaca hamdalah, yaitu kemudian ditutup dengan barokah Fatihah dengan dikandung maksud bahwa apabila pekerjaan itu ditutup dengan barokah Fatihah, maka yaitu pekerjaan itu akan menjadi sangat bermakna, pekerjaan itu akan menjadi barokah, pekerjaan itu akan menjadi baik, pekerjaan itu akan menjadi yaitu sesuatu yang berharga untuk kita dan sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya adalah kita semua termasuk hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawali pekerjaan. Harusnya kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, kemudian kita mengakhiri pekerjaan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah, kemudian ditutup dengan barokah doa, yaitu barokah surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.